Perkenalkan, nama saya Komang Abdul Siguna, absen 17. Saya dari kelas 11H. Menyeleksi ragam gerak tari dan elemen-elemen pendukung tari. Yang pertama ada proses penghalusan gerak. Gerak tari adalah unsur utama yang bersifat ekspresif dan estetis, melibatkan seluruh anggota badan untuk mengkomunikasikan maksud ke koreografer. Terus ada stilisasi, yaitu proses penghalusan gerak yang menciptakan bentuk-bentuk baru memulai eksposisi. Dan ada distorsi, pengolahan gerak yang merombak bentuk asli menjadi lebih artistik. Proses pengembangan gerak meliputi perubahan volume, level, kesan, dan elemen lainnya. Kecermatan dalam pengembangan gerak penting untuk menghasilkan bentuk yang baik. Uji coba dan reaksi alur gerak yang perlu dilakukan untuk memastikan keberlangsungan yang rapi. Terus ada kedua, evaluasi seleksi gerak. Setelah pembentukan gerak, dilakukan pemilihan gerak yang sesuai dengan ide garapan. Pemilihan ini bertujuan untuk mencapai kualitas karya yang mantap. Tahapan terakhir adalah penggabungan dengan unsur pendukung seperti musik, properti, busana, dan aksesoris. Terus yaitu ada level. Ada 3 level dalam tarian. Yang pertama ada level tinggi, yaitu meloncat, melayang, dan terbang. Yang kedua ada level sedang, membungkuk dan berdiri. Yang ketiga ada level rendah, duduk, berbaring, dan berguling. Terus penguasaan ruang yang sangat penting terutama dalam tari kelompok. Terus ada yang B, kepadatan atau density. Penataan penari di atas pentas harus harmonis dan tidak penuh. Harmoni dicapai dengan memperhatikan yang pertama irama sebagai pengiring. Yang kedua ada penguasaan ruang dengan desain yang tepat. Yang ketiga ada penataan komposisi penari untuk mengatasi kejenuhan. Yang keempat ada rias busana yang selaras dengan tema. Sekian presentasi saya, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadelvina Kirana, nomor absen 10. Jadi di sini saya akan membacakan materi komposisi tari dan juga elemen pendukung yang ada pada tari. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian komposisi tari. Komposisi tari adalah seni yang merancang struktur atau alur gerakan yang terorganisir yang dikenal juga sebagai koreografi. Koreografer itu adalah orang yang menciptakan pola gerakan ini. Kemudian yang kedua, kemudian ada elemen-elemen komposisi tari. Yang pertama itu ada gerak. Gerak itu adalah hasil dari stilisasi dari gerak asli atau wanta menjadi gerak yang estetik. Nah, terdapat 2 jenis gerak, yakni ada gerak murni dan juga gerak maknawi. Yang dimana gerak murni ini tuh indah tetapi tidak bermakna, sedangkan gerak maknawi ini indah tetapi dia tuh memiliki makna di dalamnya. Kemudian yang kedua ada unsur ruang. Unsur ruang ini mencakup ada 2, yakni ada ruang sebagai tempat pentas yang dimana tempat fisik para penari ini menari atau bergerak. Kemudian yang kedua ada ruang yang diciptakan yang dimana itu adalah ruang yang dihasilkan dari gerakan penari. Elemen ruang ini meliputi posisi, level, dan juga jangkauan gerak. Kemudian yang ketiga ada tenaga. Pengaturan tenaga saat bergerak adalah kunci untuk penampilan yang indah. Yang dimana penari ini perlu menguasai yang dimana yang pertama itu menghemat tenaga. Yang kedua yaitu menambah kekuatan saat diperlukan. Yang ketiga yaitu menutup gerakan dengan tegas dan juga lembut. Tenaga ini dibedakan menjadi 2, yaitu tenaga ringan dan juga tenaga kuat. Kemudian yang keempat ada waktu. Unsur waktu ini mencakup ritme dan juga tempo yang memberikan dinamis pada gerakan tari. Ritme ini adalah mengukur perubahan detail gerak, sedangkan tempo ini memengaruhi keseluruhan tarian. Kemudian yang kelima itu ada tema, yang dimana koreografer memilih tema yang akan menjadi dasar penciptaan tari. Tema ini memberikan makna dan juga estetika pada sebuah tarian.
Kemudian yang keenam itu ada desain dramatik, yang dimana desain dramatik ini menciptakan tahapan emosional untuk mencapai klimaks tarian. Terdapat dua jenis desain, yaitu ada desain dramatik kerucut tunggal, yang dimana mencerminkan perjalanan puncak, di mana energi meningkat sebelum mencapai klimaks dan kemudian menurun. Kemudian dengan memahami elemen-elemen ini, penari dapat menciptakan pertunjukan yang menarik dan juga bermakna. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Belum. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komar Raisak Sumardana. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain atas. Desain atas tampak jelas oleh penonton, menggambarkan kesatuan tubuh dan properti. Jenis desain meliputi yang pertama ada desain datar tanpa perspektif, menggambarkan kesedihan. Yang kedua ada desain dalam, memiliki kedalaman, menunjukkan perasaan mendalam. Yang ketiga ada desain vertikal, anggota tubuh menjulur dan menggambarkan pasrah. Desain horizontal, mengarah ke horizontal, menunjukkan ekspresi. Yang selanjutnya ada desain kontras, garis silang, dan menggambarkan energi dan kebingungan. Yang selanjutnya ada desain murni, energi dan kekuatan tanpa garis kontras. Yang selanjutnya ada desain statis, pose sama, menunjukkan keteguhan. Ada desain lurus, garis lurus menunjukkan kesederhanaan. Selanjutnya ada garis lengkung menunjukkan kelembutan. Selanjutnya ada desain bersudut, tekukan tajam menunjukkan ketegasan. Yang selanjutnya ada desain spiral, garis lingkaran menunjukkan gerakan dinamis. Selanjutnya ada desain tinggi, dari dada ke atas menunjukkan kekuatan. Selanjutnya ada desain medium, dari dada ke bawah menyampaikan emosi. Selanjutnya ada desain rendah, dari pinggang ke lantai, menunjukkan gaya. Selanjutnya ada desain simetris, anggota tubuh berlawanan arah, memberikan kesan kokoh. Selanjutnya ada desain asimetris, anggota tubuh tidak sama, memberikan kesan dinamis. Yang ketiga ada dinamika. Dinamika tari ini meliputi perubahan dalam gerakan. Teknik termasuk yang pertama ada Acelandro, mempercepat gerakan. Yang kedua ada Ratirandro, memperlambat gerakan. Yang selanjutnya ada elemen pendukung dalam tari, crescendo, memperkuat atau memperkeras gerak. Yang kedua ada piano, gerak yang mengalir. Yang ketiga ada forte, gerak tekanan. Dan yang terakhir ada staccato atau gerak patah-patah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Leputuria Arianti, saya nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan elemen pendukung dalam tari. Yang pertama ada desain musik. Desain musik adalah pola ritmis yang menyatu dengan gerakan tari. Musik berfungsi sebagai yang pertama pengiring tari, yang kedua pemberi suasana adegan dan ilustrasi untuk menciptakan suasana. Yang kedua ada properti. Properti adalah perlengkapan yang mendukung gerakan dan karakteristik tari. Contoh properti meliputi kipas, payung, dan pedang. Yang ketiga ada tata rias dan busana. Fungsi tata rias dan busana dalam tari tradisional meliputi pembentuk karakter dan watak serta menyampaikan identitas tokoh seperti warna riasan yang mencerminkan sifat. Selanjutnya ada tata lampu. Tata lampu mencakup perlengkapan penerangan untuk membentuk suasana. Jenis lampu meliputi yang pertama spotlight, yaitu menyinari objek khusus. Yang kedua follow spotlight, yaitu mengikuti objek. Yang selanjutnya ada strip light, yaitu lampu berderet dengan berbagai warna. Dan yang terakhir ada general light, yaitu penerangan keseluruhan. Fungsi tata lampu yaitu menerangi pentas, memperkuat adegan, dan menciptakan suasana dramatis. Yang terakhir ada tata panggung. Panggung adalah tempat pertunjukan tari dengan jenis-jenis sebagai berikut. Yang pertama ada arena. Panggung arena adalah panggung terbuka tanpa batasan jelas antara penari dan penonton. Yang kedua ada proscenium, yaitu panggung dengan batasan jelas meningkatkan fokus penonton. Dan yang terakhir ada campuran, yaitu kombinasi antara panggung arena dan proscenium. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi.
Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Akademi Pramita Dewi, nomor absen 13. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai komposisi kelompok dalam tari. Pertama, pengertian. Komposisi kelompok berkaitan dengan jumlah penari dan formasi gerakan yang sesuai. Kesan yang ditampilkan akan lebih menonjol jika formasi disesuaikan dengan jumlah penari. Kemudian ada elemen-elemen komposisi kelompok. Yang pertama itu ada unison atau serempak, di mana semua penari melakukan gerakan secara serentak dengan motif dan arah yang sama. Yang kedua itu ada balance atau berimbang. Gerakan dan posisi penari harus seimbang antara sisi kanan dan sisi kiri, atas bawah, menciptakan kesan harmonis. Kemudian yang ketiga itu ada program atau terpecah. Formasi penari berubah memungkinkan setiap penari bergerak bebas ke arah yang berbeda, menciptakan dinamika yang menarik. Kemudian yang keempat itu ada alternate atau scaling. Gerakan dilakukan secara bergantian oleh penari, menciptakan hubungan yang teratur antara penari genap dan ganjil. Dan yang kelima itu ada caden atau bergantian, di mana gerakan dilakukan dengan motif yang sama, tetapi dalam urutan yang berbeda, di mana penari saling menyusul antara posisi ganjil dan genap.